Dengar Bu. Ah, Baik, Bapak Ibu semuanya, acara akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Subekti selaku Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran. Yang kami hormati Bapak Ibu para Ketua Tim dan Manajer di lingkungan Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran dan rekan-rekan semua para pegawai di lingkungan DPFK yang berbahagia. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, baik nikmat sehat maupun kesempatan, sehingga siang ini kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi budaya keamanan dan sosialisasi safeguard hari ini Selasa tanggal 19 Agustus tahun 2025 dengan keadaan sehat dan semangat tentunya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita buka kegiatan siang hari ini dengan berdoa dengan membaca basmalah atau sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk bersiap. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan oleh Bapak Direktur DPFK, yaitu kepada Bapak Muhammad Subekti, kami persilahkan. Ya, makasih Bu Rina. Ibu Bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semuanya, mudah-mudahan semua sehat ya. Di acara ini kita rutin mengadakan convention, mudah-mudahan bisa menjadi ajang teman-teman bisa saling sharing. Hari ini kita beruntung masih bisa mendengarkan pengalaman sharing dan juga beberapa hal yang mungkin akan disampaikan melalui sosialisasi. Ada yang pertama dari Pak Heri Gunawan, nanti ada sosialisasi budaya keamanan, kemudian juga dibantu oleh Pak Ibron terkait dengan sosialisasi safeguard. Kalau sosialisasi keselamatan mungkin in hair atau lebih ke
spesifikasi instalasi masing-masing. Tentu secara umum ada keselamatan yang memiliki spesifikasi yang khusus, ada juga yang umum, sehingga ibu bapak semuanya bisa sudah biasa lah mengikuti. Kemudian yang keamanan mungkin lebih ke general ya di kawasan, kemudian di mungkin rencana pengembangan berikutnya, pengalaman-pengalaman bagaimana menumbuh kembangkan teman-teman dalam usaha supaya kita dalam melakukan pekerjaan lebih rapi dalam hal keamanan dan juga safeguard dan juga tantangan-tantangan permasalahan-permasalahan dan juga teman-teman tentu ada case-case yang khusus yang mungkin bisa dibicarakan saat ini, didiskusikan. Di sini selain Ibu Bapak semuanya nanti bisa membahas di luar meeting atau di luar forum innovation, tapi di sini mungkin bisa juga dimunculkan beberapa hal yang akan dicatat. Mohon Bu Rena juga mencatat nanti beberapa case khusus yang mungkin bisa kita tindak lanjuti. Demikian Ibu Bapak semuanya, selamat melaksanakan innovation hari ini. Dibantu, terima kasih juga selain Bu Rena, dibantu nanti moderator oleh Mas Riza. Mudah-mudahan semua itu jalan dengan lancar. Dan maaf, notulennya tadi Bu Fauzia ya? Pak, ya betul. Fauzia, maaf. Bukan Bu Rena, Bu Rena nanti repot, banyak kerjaan nanti. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semuanya. Mohon teman-teman semuanya bisa terus melaksanakan kegiatan semacam ini ke depannya dan terus dikembangkan supaya untuk kebersamaan juga untuk selain keselamatan, keamanan, dan safeguard. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Subekti atas sambutannya. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu kegiatan sosialisasi budaya keamanan dan sosialisasi safeguard yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Nizar Kamil Perwira. Apakah Bapak Nizar sudah bergabung di Zoom? Ya, sudah bergabung Oke, Ibu ya. Rena. Baik, agar semakin semangat, izinkan saya sedikit berpantun ya. Pagi-pagi diguyur hujan, sampai kantor ngopi terasa hangat. Sosialisasi safeguard dan budaya keamanan, mari kita ikuti bersama dengan penuh semangat. Mantap. Pergi ke pasar membeli kerupuk, tidak lupa juga membeli tahu. Duduk manis, jangan mengantuk. Ada Pak Heri Gunawan dan Pak Imron yang akan berbagi ilmu. Mantap. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan lanjutkan ke Bapak moderator kita, yaitu Bapak Nizar Kamil Perwira. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rena. Mantap sekali pantunnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Muhammad Subekti selaku Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenagakerjaan. Yang terhormat dan juga yang kami hormati kedua narasumber kita, Bapak Heri Gunawan dan juga Bapak Imron. Dan juga salam sehat untuk kepada sivitas pegawai DPFK. Baik, pada topik kali ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur bahwa sesi sharing kali ini yaitu mengenai terkait dengan sosialisasi budaya keamanan nuklir dan juga penerapan safeguard di DPFK. Untuk memastikan acara kita bersama ini lancar, izinkan saya untuk kepada Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofonnya pada saat acara sesi sosialisasi berlangsung. Kemudian nanti untuk para narasumber akan diberikan waktu masing-masing 30 menit dan terakhir yaitu sesi diskusi selama 30 menit seperti itu. Baik, langsung saja untuk sosialisasi berikutnya yaitu sosialisasi budaya keamanan nuklir, yaitu materi ini akan disampaikan oleh
narasumber kita, Bapak Heri Gunawan, yang tidak asing lagi ya untuk kita semua, di mana beliau tidak hanya dikenal sebagai ahli keamanan nuklir, juga merupakan sosok inspiratif begitu, di mana seringkali mempromosikan budaya sehat ya, budaya sehat, budaya sehat olahraga pagi di grup WhatsApp seperti itu. Baik, Bapak Heri, apakah Bapak Heri sudah masuk di Zoom? Sudah siap, Rizal. Baik, sesi pemaparan materi Pokoknya akan Heri itu masih sehat ya? dimulai. Berapa itu, Pak Bambang ya? Mohon maaf, kepada Bapak Sunarko bisa di-mute terlebih dahulu. Baik, sesi pemaparan materi oleh Bapak Heri Gunawan akan dimulai pukul 13.21 ya sekarang sampai 30 menit, berarti 13.51 ya Pak Heri? Siap. Baik, untuk itu waktu dan layar saya persilahkan kepada Bapak Heri Gunawan. Baik, izin share screen ya, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Direktur DPFK, Pak Muhammad Mehmet Subekti, dan para ketua tim, dan para manajer, serta kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan setelah acara ini selesai, akan membawa dampak kepada kita semua. Mudah-mudahan dari yang belum kenal menjadi mengenal budaya keamanan, dan dari yang sudah mengenal akan lebih jauh lagi dan bisa menjadikan contoh buat teman-teman yang lain yang mungkin belum mengetahui atau memahami terkait budaya keamanan. Langsung saja ya Pak, kita mulai. Nah, ini riwayat hidup, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang belum kenal dengan HG, Heri Gunawan. Ya, ini beberapa pelatihan yang saya pernah ikuti di tahun 2010, Basic Physical Protection System di Beijing, China. Di tahun 2013 di China juga terkait implementasi dan recommendation MVCRC 325 revisi 5 di Beijing. Dan Physical Protection System di Rusia, Saint Petersburg. Nah, ini langsung aja ke pokok bahasan, tujuan pengenalan, dasar hukum, pendahuluan budaya keamanan nuklir, dan penutup. Tujuan pengenalan, peserta diharapkan memahami tentang prinsip budaya keamanan nuklir, karakter budaya keamanan nuklir, dan peran dalam peningkatan budaya keamanan nuklir yang efektif. Indikator keberhasilan, menjelaskan definisi budaya keamanan nuklir, menjelaskan karakteristik budaya keamanan nuklir, menjelaskan peran dan tanggung jawab dalam penerapan budaya keamanan nuklir. Dasar hukumnya, Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang keselamatan dan keamanan instalasi nuklir, Peraturan Kepala BRIN Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional. Peraturan Kepala Bapeten Nomor 1 Tahun 2009 tentang ketentuan sistem proteksi fisik, instalasi, dan bahan nuklir. Peraturan Kepala Bapeten Nomor 5 Tahun 2024 tentang keamanan zat radioaktif. Pendahuluan. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) memiliki peran kunci untuk memastikan bahwa dalam pengembangan tenaga nuklir harus berlangsung secara efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara anggota IAEA harus bisa mengenalkan tenaga nuklir dengan seksama, menguntungkan, selamat, dan aman. IAEA bersama para pakar internasional
menyusun pedoman yang telah dipublikasikan dalam bentuk Implementing Guidance Nuclear Security Series nomor 7 on Security Culture. Pedoman ini bisa dijadikan panduan bagi Indonesia dan negara anggota lainnya untuk mempromosikan model budaya keamanan. Apa itu keamanan nuklir? Keamanan nuklir merupakan suatu kegiatan yang terfokus pada pencegahan, deteksi, dan respon terhadap tindakan kriminal atau tindakan tidak sah yang disengaja yang melibatkan atau diarahkan pada bahan nuklir, bahan radioaktif lainnya, fasilitas terkait, atau aktivitas terkait. Tindakan lain yang ditentukan oleh negara untuk mencegah dampak buruk terhadap keamanan nuklir harus ditangani dengan tepat. Apakah ancaman itu ada? Nah, ini ada beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di beberapa negara. Penyusupan ke PLTN Pelindaba Absa 2007, ya, bahan peledak di PLTN Ringhals Swedia 2012, penyusupan kompleks pengayaan uranium di 2SUAS 2012, serangan bom mobil di pusat pemerintahan Norwegia 2011, dan beberapa aksi teror lainnya Spanyol dan Inggris. Ancaman nyata di dalam negeri itu pernah terjadi, bom Bali 1 dan bom Bali 2, bom di JW Marriott Jakarta, bom kedubes Australia Jakarta. Ini bukti bahwa ancaman itu pasti ada dan selalu ada. Ancaman keamanan nuklir. Ancaman terhadap keamanan nuklir dapat berupa pencurian, sabotase, akses tidak sah, transfer ilegal, atau tindakan berbahaya lain yang melibatkan bahan nuklir atau sumber radioaktif lainnya atau fasilitas nuklir. Ancaman terhadap keamanan nuklir dapat berasal dari luar atau ancaman dari dalam. Berikut akan saya sampaikan pengertian daripada budaya keamanan nuklir. Budaya keamanan nuklir adalah serangkaian karakteristik, ketentuan atau prinsip, attitude, dan perilaku dari individu, organisasi, dan institusi yang memberi dukungan dalam meningkatkan efektivitas keamanan nuklir. Landasan budaya keamanan nuklir adalah pengakuan bagi pegawai, pejabat, pengatur, pengelola, dan yang mengoperasikan fasilitas nuklir bahwa ancaman yang nyata itu ada dan keamanan nuklir itu penting. Berikut ini saya akan membacakan terbentuknya suatu budaya. Budaya terbentuk itu dari sesuatu yang dipaksa, terpaksa, bisa, dan biasa, dan akhirnya menjadi budaya. Dipaksa di sini untuk mengikuti suatu kebijakan atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Timbul terpaksa. Dari keterpaksaan itu kewajiban untuk memenuhi kebijakan, peraturan sudah terlaksana. Dan timbul bisa. Itu setelah kegiatan itu berlangsung, itu dapat dilihat, dievaluasi untuk pemenuhan kebijakan. Dari bisa menjadi biasa. Dan dari evaluasi itu hasil monitoring dalam pemenuhan kebijakan peraturan. Dan melahirkan budaya. Di situ penguatan pelaksanaan kebijakan peraturan. Dari kelima ini bila dilakukan, inilah merupakan suatu komitmen. Nah, dalam budaya keamanan, itu ada beberapa karakteristik budaya keamanan nuklir. Karakteristik budaya keamanan nuklir adalah keyakinan, sikap, perilaku, dan sistem manajemen. Jika kita tepat mengkombinasikan di antara yang karakter tersebut, yang terdiri dari karakteristik perilaku kepemimpinan, perilaku personil, dan sistem manajemen, dalam bagian karakteristik budaya terdapat indikator budaya. Indikator budaya ini diperlukan untuk melakukan evaluasi status budaya yang terdapat pada karakteristik budaya keamanan nuklir. Oleh karena itu, sistem manajemen keamanan nuklir yang disusun oleh pemimpin
oleh pemimpin akan bisa berhasil bila mendapatkan dukungan dari para pegawai yang mempunyai 5 karakteristik, yaitu yang pertama, bersikap profesional, bertanggung jawab, patuh kepada prosedur, kerja tim, dan bekerja sama, serta punya tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap hal keamanan. Berikut ini kami sampaikan beberapa karakteristik dari organisasi, pimpinan, dan perilaku personil. Ini nggak perlu saya sebutin, panjang, langsung saja. Prinsip dasar budaya keamanan nuklir. Ada beberapa prinsip dasar dalam budaya keamanan nuklir. Budaya keamanan nuklir yang efektif membutuhkan beberapa prinsip, di mana manajer dapat menanamkannya dalam organisasi untuk membantu dalam mengambil keputusan dan dalam bertindak. Prinsip-prinsip ini harus dijelaskan kepada pegawai. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama adalah motivasi, kepemimpinan, komitmen dan tanggung jawab, profesionalisme dan kompetensi, serta belajar dan perbaikan. Dalam motivasi, yaitu suatu kinerja individu secara signifikan dipengaruhi oleh dorongan dan penguatan yang diterima dari para pemimpin, teman kerja, dan bawahan. Kepemimpinan keamanan nuklir akan lebih efektif ketika para manajer dan supervisor dalam organisasi secara terus-menerus menunjukkan komitmen mereka tentang masalah keamanan, baik disampaikan melalui ucapan dan tindakan mereka. Komitmen dan tanggung jawab. Keamanan nuklir akan lebih efektif jika semua orang mempunyai tanggung jawab pribadi dengan operasional sistem, begitu juga dengan tindakan dalam bekerja. Profesionalisme dan kompetensi, di mana personil harus memiliki kualifikasi, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan semua aspek dari pekerjaan mereka. Belajar dan perbaikan. Keamanan nuklir dapat ditingkatkan dengan cara melakukan penilaian internal secara terus-menerus, dapat memahami alasan setiap kesalahan terjadi atau mengapa terjadi, dan menerapkan pelajaran dan praktek-praktek yang terbaik. Indikator budaya keamanan. Untuk keamanan, ada kebutuhan khusus untuk memastikan bahwa karyawan memahami serta mematuhi kebijakan yang merupakan hal yang sangat diharapkan dari semua personil. Harapan-harapan ini termasuk melindungi sumber informasi, menyadari masalah potensi keamanan dan kekhawatiran akan adanya ancaman, dan selalu waspada, terutama dalam melaporkan insiden keamanan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penerapan budaya yang dilakukan oleh personil termasuk manajemen, perlu adanya indikator atau kode etik dan perilaku yang terdokumentasi sebagai berikut. Pertama, kebijakan keamanan diketahui oleh pegawai. Fungsi keamanan dihormati. Kode etik dan perilaku peralatan keamanan nuklir memadai. Peningkatan kesadaran melalui pelatihan. Peran dan tanggung jawab dalam penerapan budaya keamanan nuklir. Peran organisasi, peran manajer, dan peran personil. Dalam peran organisasi meliputi yang pertama, kebijakan keamanan nuklir, struktur manajemen, sumber daya, sistem manajemen, evaluasi, dan perbaikan. Untuk kebijakan keamanan nuklir, setiap organisasi perlu memiliki kebijakan keamanan nuklir yang berisi sistem manajemen yang baik. Kebijakan ini harus menyatakan komitmen kualitas kinerja di semua kegiatan keamanan nuklir, sehingga jelas bahwa keamanan nuklir memiliki prioritas tinggi. Hal ini harus dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pegawai. Struktur manajemen. Organisasi harus menentukan peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Organisasi harus menunjuk orang yang bertanggung jawab atas keamanan nuklir
yang mempunyai otoritas, otonomi, dan sumber daya untuk menerapkan dan mengawasi kegiatan keamanan nuklir. Sumber daya. Organisasi harus mengalokasikan anggaran yang cukup dan SDM untuk menerapkan tanggung jawab keamanan dan memastikan petugas keamanan memiliki kualifikasi dan peralatan yang memadai. Sistem manajemen. Harus ada setiap fungsi keamanan untuk menentukan harapan, menerapkan dan memelihara proses, mengukur, menilai kepatuhan, meningkatkan kinerja berdasarkan pengalaman dan mengelola perubahan. Evaluasi dan perbaikan. Organisasi harus membuat peraturan untuk meninjau sistem keamanan nuklir. Secara organisasi harus memastikan bahwa semua perbedaan yang terdeteksi berkaitan dengan keamanan nuklir dianalisis secara komprehensif dan cepat diperbaiki. Berikut ini terkait kebijakan keamanan sumber radioaktif, kebijakan keamanan nuklir di Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenagaanukliran. Saya kira ini sudah diketahui oleh beberapa pegawai. Bisa dilihat, saya langsung saja. Kalau tadi peran organisasi, sekarang kita beralih ke peran manajer. Apa saja peran manajer? Tanggung jawab, motivasi, meningkatkan kinerja, meninjau program kerja, benchmark kinerja, menentukan peralatan, dan personel. Tanggung jawab dalam memastikan bahwa standar perilaku dan kinerja, keterampilan dan otorisasi yang diperlukan terkait dengan keamanan nuklir dipahami dengan baik dan dipenuhi. Motivasi. Manajer memastikan bahwa staf termotivasi dalam meningkatkan keamanan nuklir, diakui dan dihargai dalam organisasi. Dalam meningkatkan budaya keamanan nuklir, butuh usaha yang gigih dan dukungan komitmen dari pimpinan serta motivasi pegawai yang tinggi. Meningkatkan kinerja. Manajer harus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam budaya keamanan nuklir. Melakukan penilaian mandiri, audit internal, menetapkan program latihan, uji kinerja sistem keamanan, amati kinerja operasional, kaji ulang manajemen, menentukan peralatan dan personil serta biaya keamanan. Berikutnya, peran personil. Yang pertama, profesional. 2, akuntabilitas pribadi. Kepatuhan pada prosedur. Yang keempat, kerja tim dan kerjasama. Yang 5, kewaspadaan. Akan kami jelaskan sedikit. Di profesional ini, jadi pegawai melakukan suatu kegiatan itu sesuai dengan tupoksinya. Sesuai dengan tupoksinya yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Akuntabilitas pribadi, yakni suatu tingkat kepercayaan pribadi bahwa apa yang kita lakukan, kita yakini bahwa itu memang kemampuan kita di situ dan kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dan penuh dengan tanggung jawab apa yang kita lakukan. Kepatuhan pada prosedur. Kepatuhan pada prosedur itu sudah pasti dan harus kita lakukan karena apa yang kita lakukan baik itu di dalam lab maupun di luar lab terkait kegiatan itu harus berdasar pada prosedur. Banyak sekarang ada beberapa di tempat salah satu fasilitas suatu kegiatan yang penting ada hasilnya, yang penting terbukti hasil outputnya ada dan katanya lebih efektif dibanding dengan mengikuti prosedur. Kalau memang itu prosedur itu jelimet istilahnya atau yang sekarang ini mereka ngambil jalan pintas, yang penting jadi, yang penting selesai. Ya kalau ada apa-apa tetap yang diuber adalah apakah kegiatan tersebut berdasarkan prosedur atau tidak. Kalau memang
ada sesuatu kegiatan yang lebih efektif dan hasilnya bagus, ya berarti harus diadakan revisi daripada prosedur tersebut. Tidak membiarkan begitu saja dan melakukan kegiatan dengan yang dianggapnya, oh ini lebih efektif daripada mengikuti prosedur. Kerja tim dan kerjasama ini harus dalam kegiatan riset, kegiatan kita sehari-hari di kantor atau di lab, ini perlu kerja tim dan kerjasama. Sebagai contoh, karena saya berada di PTLR, di IPLR, kegiatan begitu banyak, ya, luar biasa, rutinitas juga terus-menerus ada tiap hari, itu kerjasamanya luar biasa. Dan kewaspadaan. Kewaspadaan di sini kita selalu mengetahui dan wajib mengetahui bahwa ancaman itu selalu ada. Dan ancaman itu bisa datangnya dari luar maupun dari dalam. Kalau untuk ancaman yang dari luar, itu peningkatannya adanya di sistem proteksi fisik. Dari mulai pencegahan, deteksi, delay, dan respon. Nah, untuk mencegah terjadinya kejadian yang disebabkan oleh orang dalam, ini kita memperkuatnya di budaya keamanan. Kesimpulan, keamanan adalah untuk kepentingan bersama. Kedua, faktor manusia sangat penting untuk keamanan nuklir. Budaya keamanan nuklir membantu suatu rezim keamanan nuklir untuk mencapai tujuan keamanan nuklir. Keempat, budaya keamanan nuklir akan kuat jika dapat dimulai dari hal kecil, sekarang, dan mulai dari diri sendiri. Waduh, udah habis aja. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, audiens. Mohon maaf bila ada kata-kata yang teringsut. Bisa nanti dipertanyakan, didiskusikan di akhir sosialisasi ini. Kiranya itu aja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Heri Gunawan atas paparan yang luar biasa. Baik, sebenarnya masih ada waktu ya Pak, 10 menit lagi gitu. Ya mungkin nanti akan dialokasikan di sesi tanya jawab ya, seperti itu ditambah. Baik, terima kasih atas paparannya Bapak Heri. Jadi yang bisa kita ketahui bahwa budaya keamanan nuklir juga salah satu faktor penting ya. Nah, dari sisi tadi kan dijelaskan jika ancaman dari luar itu diperkuat di peralatan ya, sistem proteksi fisik. Nah, untuk ancaman dari dalam itu diperkuat dari budaya keamanan nuklirnya ataupun dari sisi human sektornya seperti itu ya, untuk meningkatkan efektivitas dari keamanan nuklir. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan paparan sosialisasi safeguard ya oleh Bapak Muhammad Imron, di mana salah satu implementasi safeguard ini sendiri juga merupakan irisan ya, sangat beririsan dengan keamanan nuklir, keamanan bahan nuklir terutama seperti itu, di mana penerapan safeguard dengan yang merupakan tujuan untuk pemanfaatan teknologi nuklir maupun bahan nuklir untuk tujuan damai seperti itu. Baik, apakah Bapak Imron sudah terhubung dengan kami? Hadir. Baik, terima kasih Pak Imron. Baik, Bapak Imron, presentasi akan dilaksanakan selama 30 menit, berarti sampai pukul 14.15 ya Pak Imron. Ya. Baik, kepada Bapak Imron, waktu dan layar dipersilakan. Jangan dimarahi ya kalau misalkan belum 30 menit sudah tamat ya. Baik Pak, nanti akan kami ingatkan seperti itu Pak. Ya, Bapak Ibu, saya izin share screen ya.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nizar selaku MC. Yang saya hormati, Mohon maaf Pak, Bapak. presentasinya Oke. belum di full screen Pak. Oh iya ya. Sudah ya, Nizar? Ya, baik sudah Pak. Ya. Saya ulangi, yang saya hormati Bapak Direktur DPFK, Bapak Muhammad Subekti, para ketua tim, para manajer, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa ya, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam Zoom pada siang hari ini. Bapak Ibu tahu nggak kenapa di dalam memulai pidatonya, di dalam memulai presentasi sambutan, orang suka bilang, marilah kita panjatkan puji dan syukur. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa? Ya karena si puji dan si syukur tidak bisa manjat sendiri ya. Jadi makanya kita panjatkan. Bisa aja. Ini jam-jamnya ngantuk begitu ya, jam segini itu. Iya nanti kan. Iya. Nanti nyusulin aja. Ya kan, nanti kan misalnya Iya. nggak di situ kan juga banyak masih salon di wilayah Iya. dan di Bantul kan. Ya, Pak. kenapa Ibu Mujinem? ya kalau enggak ya terserah mama. Kalau aku kan Iya. tujuannya mau kalian ketemu Ya, di Jogja. Bu Iya. Mujinem mau Kan? presentasi silakan. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mempresentasikan masalah sosialisasi safeguard. Saya tambahkan dikit aja masalah additional protokol ya. Bapak Ibu ada peribahasa tak kenal maka tak sayang ya. Ya saya harap dengan kita kenal saya akan disayang ibu-ibu ya. Kenalan dulu. Bisa. Iya. Nama saya Muhammad Imron ya. Saya asli USA. Ini. Orang Sunda asli. Saya kerja dari tahun 1998 di Batan ya. Tahun 2021 saya melamar kerja ke BRIN ya. Sampai sekarang di unit pengaman nuklir. Ya jadi Bapak Ibu untuk tahu safeguards itu apa ya, mungkin ada baiknya kita tahu latar belakang segala sesuatu itu. Kalau tahu latar belakangnya makin mantap ke hati gitu ya. Jadi tahun 45 itu Bapak Ibu ya ada tes senjata nuklir ya, namanya tes Trinitas atau Trinity ya. Bapak Ibu juga tahu ya tahun 45 itu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika ya. Nah, sejak itu maka berlomba-lomba itu negara itu ya untuk uji coba senjata nuklirnya. Jadi tahun 49 ya Uni Soviet mencoba juga kepingin kayak Amerika juga ya punya senjata nuklir, dia uji coba. Disusul Inggris ya tahun 52. Prancis ikutan tahun 60. Terakhir Cina ya di tahun 1964. Jadi 5 negara ini namanya 5 negara pemegang hak veto ya.
punya senjata nuklir ya. Jadi namanya nuclear weapon state. Nah, ini Bapak Ibu bisa merasakan, tolong dirasakan di dalam hati gitu ya. Betapa kalau senjata nuklir yang ada ini semua diledakkan, bisa hancur juga bumi ciptaan Tuhan ini, akan rusak juga ya. Jadi dengan adanya bom atom itu maka dunia akan hancur Bapak Ibu ya. Ini cerita tentang Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, oleh karena itu maka Presiden Eisenhower ya dari Amerika itu dia mengajak gitu, yuk nggak usah lagi lah ada senjata atom gitu ya, atau senjata nuklir ya. Takut ya, nanti dunia ini bisa hancur gitu ya. Nah, jadi Presiden Eisenhower itu mempromosikan, yuk nuklir ini kita gunain untuk yang damai dan aman aja lah. Jangan berlomba-lomba untuk mengembangkan senjata nuklir ya. Nah, jadi dikenalnya dengan atom for peace gitu. Nah, maka negara bersepakat, ayo kita bentuk suatu badan ya yang mengatur tentang penggunaan nuklir untuk maksud-maksud damai ya. Maka lahirlah IAEA ya, Badan Tenaga Atom Internasional. Ini sekilas saja tentang IAEA ya, bahwasanya didirikan tahun 57 ya. Jadi dia itu punya organ-organ yaitu General Assembly ya, atau sidang umum ya. Dia punya Board of Governor, Dewan Gubernur dan juga staf ya. Dia sifatnya organisasi antar pemerintah gitu ya. Dia independen dari PBB, tapi dia bisa ataupun punya akses ke Security Council ya. Jadi katakanlah ada satu negara yang macam-macam gitu, dia bisa ini ya, lapor ke Dewan Keamanan PBB ya. Ya, seperti kita ketahui ya, kantor pusatnya di Wina. Ini istilahnya kota sucinya untuk orang-orang Batak, untuk orang-orang Rin ya. Mungkin kita juga suatu saat akan ke Wina semuanya. Amin. Ya, tahun 2019 itu dia punya anggota 171 negara ya. Mungkin akan bertambah ya sampai 2025 ini. Nah, jadi sebagaimana halnya organisasi ya, dia punya aturan main ya, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya. Nah, IAEA itu namanya statut ya, atau statuta ya, Bapak Ibu tahu ya. Ada statuta PSSI gitu ya. Pernah dengar mungkin ya. Jadi semacam anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu. Di statuta PSSI bagaimana aturan main di bola di PSSI, misalkan pemain tidak boleh menelan bola gitu. Nah, seperti itulah statuta itu anggaran dasarnya gitu. Jadi statuta IAEA berwenang untuk mendirikan dan mengelola safeguard ya. Nah, setiap perjanjian bilateral atau multilateral atas permintaan para pihak ya. Jadi sebetulnya IAEA itu tidak memaksa juga orang untuk jadi anggotanya. Tapi ini harus didasarkan
keinginan suatu negara gitu. Nah, kalau suatu negara ingin punya teknologi ataupun ingin dibantu dalam hal teknologi nuklir, boleh, tapi harus jadi anggota begitu. Jadi sebenarnya tidak maksa harus ya, ya itu harus didasarkan dari keinginan dulu. Ya, jadi saya belum bicara safeguard itu apa ya. Nanti dari penjelasan saya nanti Bapak Ibu akan ngerti, oh safeguard itu apa. Nah, yang pertama ya, itu tahun 61 itu safeguard itu hanya untuk reaktor riset itu. Ya, bertahap kan evolusi. Setiap orang kan berevolusi ya, manusia juga berevolusi dari bayi, anak, remaja, dewasa. Nah, IAEA juga, safeguard juga berevolusi. Pertamanya hanya reaktor riset saja yang di declare ataupun yang kena safeguard. Nah, terus tahun 64 diperluas ya, mencakup semua reaktor ya. Bapak Ibu tahu ya, reaktor itu ada reaktor riset, ada reaktor daya ya, PLTN. Nah, tahun 66 terus berevolusi, dia mencakup fasilitas pemrosesan ulang ya. Tahun 68, nah di situ dimasukkan fasilitas konversi dan fabrikasi bahan bakar ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, safeguard yang di cover ataupun fasilitas nuklir yang di cover oleh CSA ya, Comprehensive Safeguard Agreement ya. Ini perjanjian safeguard yang menyeluruh. Coba kita lihat ini hanya untuk masalah konversi, fabrikasi bahan bakar, reaktor, dan reprocessing. Jadi seperti pabrik air berat belum di safeguard ya, ataupun spent fuel storage ya, tambang sama konsentrasi juga belum di safeguard. Ya berevolusi ya, bertahap. Nah ini jadi sekarang itu kan namanya rezim safeguard ya, ataupun rezim NPT ya. Rezim tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada rezim Orde Baru dulu ya, ada rezim Orde Lama. Nah ini sekarang ini namanya rezim NPT. NPT itu adalah suatu traktat yang tidak akan mengembangkan ya senjata nuklir gitu. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapon. Jadi non-proliferasi itu ya tidak menyebar luaskan, tidak mengembangkan, tidak menyalahgunakan senjata nuklir gitu ya. Ini tahun 68 dibuka, ditawarkan untuk ditandatangani. Tahun 70 ya, INFOS atau mulai berlaku. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah kita ya, dulu tahun 70-an ya, kita juga masuk ke rezim NPT itu dengan sain dan ratifikasi, kita mengubah undang-undang kita ya, kita punya undang-undang 8 tahun 78 ya, masalah NPT ini. Nah, jadi intinya gini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu boleh mengartikan ini double standard, terserah lah ya. Jadi istilahnya untuk yang punya senjata nuklir itu di NPT itu meminta lah, jangan ngasihin ke orang gitu ya, tidak apa memberikan ke negara lain, ya dimohon gitu, dimohon ya.
Nah, untuk yang bukan negara bersenjata nuklir atau non-nuclear weapon state, ya jangan kepingin gitu ya, jangan minta. Terus mereka harus mau di safeguard kalau punya bahan nuklir ya, kayak kita nggak punya senjata nuklir tapi punya bahan nuklir, ya konsekuensinya harus mau di safeguard, kita diinspeksi gitu. Jadi itu intinya. Memang dunia ini terbagi dua begitu ya, antara yang punya senjata nuklir dan yang tidak punya gitu ya. Nah, ini istilahnya kitab sucinya tadi Pak Heri Gunawan ya bicara masalah hukum, dasar hukum ya, payung hukum. Nah, ini kalau negara yang kepingin masuk NPT, intinya pingin di safeguard, harus ini mengacu ke dokumen Information Circular 153 ya. Misalnya perjanjian kita dengan IAEA ya untuk masuk ke dalam rezim NPT ya. Ya, jadi tujuannya dengan kita di safeguard itu adalah kita bisa memverifikasi bahan nuklir yang dipunya oleh suatu negara gitu ya. Jadi jangan sampai ya bahan nuklir itu disalahgunakan. Kalau hilang apa-apa kita bisa mendeteksinya gitu ya. Jadi pokoknya 1 gram pun hilang itu dikejar gitu ya. Jadi kita dulu pernah diinspeksi ataupun rutin lah diinspeksi ya. 1 gram pun perbedaan itu ditanya Bapak Ibu ini kemana 1 gram nggak ada gitu-gitu. Jadi ketat gitu ya kalau memang ingin gabung dengan rezim NPT ya begitu harus mau diinspeksi, harus declare correctness and completeness. Jadi kebenaran dan kelengkapan itu harus benar-benar. Nah, ada 3 tipe ya di dunia ini masalah perjanjian safeguard itu. Ada untuk non-nuclear weapon state ya, untuk kita nih, untuk kita kayak Indonesia, kayak yang lain lah, Malaysia, Iran gitu-gitu ya, yang nggak punya senjata nuklir, dia tadi kitab sucinya Information Circular 153. Nah, untuk yang tadi 5 negara kuat tadi ya, yang punya hak veto itu, yang punya senjata nuklir, dia namanya VOA ya, Voluntary Over Agreement. Beda dengan kita. Mereka itu punya banyak fasilitas nuklir, tapi ya sifatnya voluntary. Ini aja yang di safeguard, yang ini mah nggak usah gitu. Ya mungkin Bapak Ibu bisa mengartikan double standar ya, tapi ya memang gitu kenyataannya dunia ini. Nah ini yang untuk kayak Iran, maaf Israel, India, Pakistan kan mereka punya juga sebenarnya senjata nuklir, tapi mereka bukan 5 negara yang punya hak veto, mereka namanya item specific agreement, jadi perjanjian untuk item spesifik untuk tadi untuk Israel, India, Pakistan. Nah, jadi Bapak Ibu begini ya. Tadi yang saya bilang CSA ataupun namanya safeguard klasik ya. Itu ternyata punya kekurangan Bapak Ibu. Jadi di Tuwaita ya di Irak ya. Ternyata Irak itu mencoba ya membuat reaktor produksi plutonium di bawah tanah gitu. Nah, ketahuan padahal Irak itu ikut CSA.
Dari sini ya mengembangkan diri ya, namanya juga evolusi ya, harus apa istilahnya menutupi celah kekurangan. Ya, jadi ada proyek-proyek clandestine itu di bawah tanah gitu. Dia bikin apa istilahnya reaktor produksi plutonium, dia bikin reprocessing. Ini semua di bawah tanah ya Bapak Ibu. Makanya mencetuskan ataupun menawarkan lah, yuk kita tawarkan model yang untuk memperkuat ataupun menutup celah tadi ya, CSA, Safeguard Classic tadi, yaitu namanya additional protokol ya, ataupun bahasa Indonesia protokol tambahan ya. Jadi dari tadi kejadian-kejadian di Irak, di Iran, di Korea Utara, maka IAEA merumuskan yuk kita perkuat dengan istilahnya additional protocol gitu ya Bapak Ibu, sejarahnya. Nah ini kalau tadi untuk CSA, kitab sucinya Information Circular 153, kalau protokol tambahan Information Circular 540 ya. Nah buku ini jangan dibaca, saya mau pakai ini, nggak pakai ini, nggak gitu Bapak Ibu. Tapi harus jadi satu kesatuan gitu. Cara bacanya itu, jadi si 540 menutupi kekurangan 153 gitu. Harus dua-duanya dipakai. Tidak bisa milih, saya mau pakai ini enggak. Enggak gitu cara bacanya. Nah, dengan protokol tambahan itu, wah sudah kita sudah tidak bisa macam-macam lagi, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tangan kita udah dibelenggu ya. Jadi dari tambang ya, dari mining, konversi, konsentrasi, sampai dia itu jadi bahan bakar bekas itu di safeguard Bapak Ibu ya. Artinya harus diinspeksi dan harus bikin laporan begitu ya. Udah nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi, nggak bisa clandestine tadi. Nah ini dengan additional protokol ya, semua di safeguard ya. Kalau tadi masih ada yang garis-garis biru ya Bapak Ibu ya. Sekarang udah merah semua. Jadi dari tambang, konsentrasi, konversi, sampai spent fuel storage, karena bahan bakar bekas itu masih bisa Bapak Ibu dipungutin plutoniumnya gitu ya. Nah itu kena safeguard semuanya ya. Udah nggak bisa macam-macam lagi. Nah, jadi kegiatan ya, pelaksanaan CSA tadi 153 dengan dibantu oleh additional protocol, itu namanya integrated safeguard. Jadi safeguard terpadu gitu ya. Nah, bangsa kita bangga ya. Ya saya nggak tahu ini apa bisa disebut kebanggaan tidak. Kita yang duluan termasuk yang awal-awal ya, safeguard integrated safeguard terpadu ya. Ya kalau saya sih dalam hal apapun ya, pertama ambil hikmahnya ya. Ya yang kedua ambil snacknya apa. Dalam hal ini kok kita ngapain sih ikut additional protokol Malaysia sendiri? Enggak. Ya udahlah, ambil hikmahnya saja. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya kan Pak Nizar bisa ke Wina, Pak Heri Gunawan bisa ke Rusia gitu ya.
Ya itu aja lah, ambil hikmahnya aja ya. Jadi tahu luar negeri dengan kita jadi anak baik di mata ya. Ya jadi nangkap ya Bapak Ibu, safeguard itu apa? Jadi safeguard itu segala tindakan ya yang dilakukan untuk si bahan nuklir yang kita punya ini tidak disalahgunakan lah. Intinya gitu safeguard itu ya. Dan nanti dibantu tadi Nizar nyinggung masalah 3S ya, ada irisan Pak Heri ya. Tadi nyinggung masalah 3S, safety, security, safeguard. Nah itu jadi kita kecilkan kemungkinan lah bahan nuklir yang kita punya itu disalahgunakan gitu ya. Jadi itu sebenarnya safeguard ya, sudah nangkep ya. Makanya petugas-petugas safeguard itu orangnya aneh-aneh ya, karena mereka itu nggak mau dikenal gitu, nggak kepingin terkenal gitu. Ya memang harus begitu, orang safeguard itu jangan menonjolkan diri. Coba deh lihat orang-orang safeguard aneh-aneh orangnya. Ya ini apa monumen Hiroshima ya. Ini ada tulisan Jepang ya. Jadi intinya itu udah cukup lah kami, kata orang Jepang teh, yang hancur gitu karena bom atom, yang lain janganlah gitu. Jadi intinya gitu. Ngeri ya kalau bahan nuklir diledakkan itu. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf ini saya memang gini gaya bahasanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imron atas penjelasan yang luar biasa tadi. Untuk waktu tenang Pak Imron, sebenarnya masih tersisa waktu 3 menit lagi seperti itu. Saya bukan luar biasa, saya biasa di luar. Siap. Baik, terima kasih atas pemaparan sosialisasi safeguard di mana Pak Imron menjelaskan histori bagaimana safeguard dari awal mula sampai saat ini menjadi sistem yang komprehensif untuk memastikan bahwa bahan nuklir itu tidak disalahgunakan, begitu ya Pak Imron. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi tanya jawab. Baik, kita ada waktu untuk sesi diskusi, kita beri waktu 30 menit. Jadi untuk Bapak dan Ibu, apabila yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, lalu silakan untuk mengajukan pertanyaan. Untuk sesi pertama dibuka 3 pertanyaan. Dan untuk apabila terkendala mikrofon, silahkan Bapak Ibu jangan sungkan untuk memberikan pertanyaan melalui chat seperti itu. Baik, dipersilahkan kepada Bapak Ibu. Sudah paham semua mungkin. Sudah paham semua ya seperti itu. Udah hafal semua. Ya, Bapak Ibu, jangan sungkan untuk bertanya kepada pakar kita, pakar budaya keamanan dan juga safeguard seperti itu, Bapak Ibu. Ada Pak Rahmat. Iya, Pak Imron. Mas moderator boleh saya bertanya? Silakan Pak Rahmat, langsung saja. Saya mau bertanya tentang tadi Pak Imron, NPT tadi. Iya. Tolong kalau saya pemahaman saya salah, tolong dikoreksi ya. Di Indonesia itu tidak ada fasilitas pengkayaan, apakah itu betul? Pengkayaan uranium. Sangat betul. Nah, apakah itu merupakan risiko Indonesia menandatangani NPT?
Itu aja. Iya, Ya. karena yang saya pernah dengar juga bahwasanya sebetulnya NPT itu tidak melarang kita untuk punya eh, fasilitas pengkayaan seperti itu. Apakah itu benar seperti itu? Dan jika itu benar, kenapa Indonesia memutuskan untuk tidak punya fasilitas tersebut? Gitu. Setahu saya yang dilarang itu kan kalau reprocessing ya, kalau tidak salah. Seperti itu Pak Imam. Mohon pencerahan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rahmat. Jadi ada dua teknologi kunci nih. Kita itu bisa menguasai dunia ya. Pertama, pengkayaan. Yang kedua, reprocessing ya. Kalau reaktor malah tinggal bikin saja, nggak ada hebatnya. Punya reaktor tinggal beli, bangun. Masalah pengkayaan ya, ya saya terangin dulu ya, secara sederhana lah Bapak Ibu mungkin yang baru pengkayaan itu. Jadi intinya gini Bapak Ibu, dalam 100 gram biji uranium itu ya, itu uranium 235-nya sendiri cuma 0,7 gram gitu ya. Nah selain ya atau sisanya itu uranium 238 ya Bapak Ibu. Ini penjelasan sederhananya. Jadi kadar uranium 235-nya itu harus dikayakan istilahnya, makanya ada istilah pengkayaan, dinaikkan kadarnya. Nah ini Pak Rahmat ya, metodenya itu pakai centrifuge mesin gitu ya, mesin sentrifugal gitu ya. Jadi ini teori ya. Jadi diputar gitu ya, diputar. Nah isotop beratnya itu ngacleng, ngacleng itu apa ya? Terpental gitu. Lihat sisa uranium yang ringan, U235 kan lebih ringan kan daripada U238. Nah, jadi tersisa uranium 235-nya. Nah, itu pabriknya aja Pak Rahmat satu lapangan bola gitu ya yang saya pernah lihat tuh pabrik pengkayaan itu. Nah, dalam hal ini bukannya tidak boleh, tapi wah teknologinya complicated, kompleks gitu, dan mahal begitu. Bukannya nggak boleh, tapi rumit dan mahal gitu ya. Oh, jadi banyak itu mesin tadi yang saya bilang centrifuge, mesin apa? Mesin sentrifugalnya itu gede satu lapangan. Dan itu pun hanya misalkan dapat ada kilo berapa gitu. Ah, gitu. Yang satu lagi reprocessing ya. Jadi si bahan bakar bekas Bapak Ibu ya, bahan bakar yang sudah tidak digunakan lagi di reaktor itu bisa dipungutin Bapak Ibu plutoniumnya. Plutonium kan berharga ya, bisa untuk bahan bakar fast breeder gitu. Nah, itu teknologinya mahal, bukan bukan nggak boleh, mahal dan ya mahal lah. Selain kata lain dari mahal apa? Ya expensive. Ya gitu penjelasan saya. Terima kasih Pak Imron. Baik, baik untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada saya bacakan ya dari kolom chat seperti itu untuk pada Bapak Heri Gunawan ada pertanyaan jika sebuah fasilitas nuklir mendapat ancaman teror melalui email anonim, nah itu bagaimana langkah budaya keamanan yang seharusnya diterapkan selain tindakan teknis begitu? Mungkin di sini selain tindakan teknis memperkuat keamanan secara fisik itu, bagaimana langkah di budaya keamanan itu apabila mendapatkan ancaman teror melalui email untuk teror ke fasilitas nuklir ya gitu. Silahkan Pak Heri. Baik Pak Saleh Artaman ya. Ini tetangga saya ini, kayaknya nguji saya ini. Jadi begini Pak,
Kalau lewat telepon mungkin kita bisa mengulur waktu ya, tapi tergantung itu siapa yang ditelepon gitu. Tapi kalau email ini jatuhnya kemana gitu loh Pak. Jatuhnya kemana emailnya misalnya, ya. Misalnya jatuhnya ke Pak Dir misalnya. Nah tentu uh, kalau email itu kan sebelum orang itu pasti kan punya akunnya Pak, pasti punya akun emailnya. Nah dari akun itu sebetulnya bisa ditelusuri ya, setahu saya tuh kayaknya bisa ditelusuri deh. Karena itu IT ya, saya nggak begitu uh, paham banget terkait itu. Jadi ya belum pernah sih ya, kayak belum pernah saya dengar ancaman-ancaman melalui email ya. Kalau nelpon mungkin ya saya meletakkan bom di sini nanti dalam jangka sekian jam akan meledak begitu ya. Itu bisa diulur-ulur waktu sebenarnya. Di mana nanti posisinya dan dari rekamannya itu bisa. Tapi kalau email ya agak sulit ya Pak, agak sulit. Karena itu nggak ada kontak pembicaraan langsung. Itu yang jago IT lah. Artinya orang semua punya email. Itu kan pasti ada data yang kuat Pak. Akunnya itu pasti terdaftar gitu loh Pak. Itu. Nah, dari segi budaya keamanan sendiri bagaimana? Itu kan ancaman dari luar ya Pak ya. Untuk budaya keamanan ya kita ya selalu meningkatkan kewaspadaan di fasilitas lah. Begitu Pak. Bahwa ancaman itu selalu ada, ya ya seperti itu Pak. Tapi kalau ancamannya itu dari dalam, apalagi orang dalam bekerja sama dengan orang luar begitu ya, dan kira-kira apa yang akan terjadi, ya itu kita bisa saja dalam menjawabnya begitu Pak. Tapi kalau dari segi ini, pertanyaan Bapak ini terkait email, uh, ya maaf aja Pak, saya belum pernah dengar ancaman lewat email begitu Pak. Lanjut Pak. Baik, terima kasih Pak Heri. Apakah sudah jelas Pak Hartaman? Apakah sudah terjawab? Orangnya pulang lagi nih. Baik, mungkin Yang saya lainnya? menambahkan ini Pak, pertanyaan tadi yang dari Pak Hartaman Saleh. Ya. Mungkin bagaimana untuk si penerima email Pak? Nah, penerima email ini kan langkahnya seperti apa Pak? Apakah untuk dalam budaya keamanan itu, apakah kita langsung menanggapinya ini dengan serius, langsung kita lapor ke Pak Direktur atau ke pihak pengamanan nuklir atau bagaimana seperti itu Pak? Mohon mungkin bisa diperjelas oleh Pak Yaitu ada koordinasi antara pimpinan ya dengan para staf yang terkait ke pengamanan gitu, terkait keamanan. Tentunya akan ditelusuri, ditindaklanjuti, dan bukan hanya sampai di situ saja, tapi juga dengan pihak luar ya. Kalau memang emailnya itu berisi, oh saya meletakkan bom di sini, di sini, di sini, dalam jangka sekian akan meledak begitu. Ya tentu kita berkoordinasi dengan tim Gegana begitu. Tim Gegana akan menelusuri itu. Jadi kepedulian dari pimpinan terkait keamanan ini juga sangat diperlukan sekali begitu. Lanjut Pak. Baik, terima kasih jawabannya Pak Heri. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, baik. Saya bacakan lagi dari kolom chat ya. Ada Bapak Tajuddin menanyakan ke Pak HG, Pak Heri. Nah, jika ada kesempatan untuk memberikan pesan kepada seluruh stakeholder organisasi, pimpinan personil, pesan apa yang ingin Pak Heri ingin sampaikan agar budaya keamanan menjadi lebih baik dan efektif? Begitu. Baik Pak. Wah, luar biasa ini. Ini pakar budaya keamanan nuklir juga ini di IPLR ini Pak Tajuddin ini. Luar biasa. Jadi begini Pak. Dalam budaya keamanan itu muaranya adalah suatu komitmen. Baik komitmen itu dari organisasi, dari pemimpin atau manajer, dan dari personil. Ini budaya keamanan ini nggak bisa sendiri-sendiri Pak. Artinya tanggung jawab kita bersama. Dan di samping itu, budaya keamanan ini apa ya? Istilahnya itu benar-benar melekat dalam diri kita dan tidak ada lagi antara perbedaan di tingkat pimpinan, organisasi, dan bawahan. Kita semua adalah mitra. Kita semua adalah mitra Pak. Dan
masing-masing mitra ini, kita ini, semua punya peran. Nah, karena kita berada di posisi personil, ya, maka peran kita utamalah. Peran kita lah yang utama, Pak. Artinya kita, ya, bagaimana organisasi, yaitu ada lagi yang tim penilainya. Bagaimana dengan karakter kepemimpinan atau direktur atau manajer, itu ada lagi yang mengurusinya masalah itu, menilai masalah itu. Namun kita lebih terfokus pada peran personil, Pak, di mana bagaimana kita bisa menerapkan budaya keamanan yang efektif itu dengan cara, ya, kita punya rasa tanggung jawab dalam tupoksi kita, ya. Contoh kecilnya, ya, kita disuruh menggunakan ID, ya kita pakai, kan begitu. Banyak saya melihat, ya, ada beberapa orang yang tidak pakai itu. Nah, dari hal semacam inilah yang sebetulnya kedisiplinan itu, ya, tingkat komitmen itulah yang diperlukan gitu. Bukan hanya tingkat organisasi atau manajemen atau personil, tapi kita semua harus punya komitmen gitu, Pak. Jadi untuk membuktikan bahwa kita itu benar-benar mitra, ya, kita tahu fungsi tugas kita, tupoksi kita, dan kita betul-betul melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur, ya, apapun itu akhirannya, ya. Karena kita juga tidak bisa menganggap remeh suatu prosedur, gitu. Banyak orang mengatakan zaman sekarang ini, udahlah prosedur kelamaan, lebih bagus ini cara efektif. Buktinya juga berhasil. Nah, bukan hanya itu, Pak. Yang dikhawatirkan bila suatu saat ada kejadian, maka 3 unsur utama itulah yang akan dipegang. Yang pertama, personil, ya. Yang kedua, dokumen. Yang ketiga adalah peralatan. Peralatan yang kita pakai bagaimana, dan hasilnya bagaimana, dan prosedurnya bagaimana, dan personilnya sendiri bagaimana, tingkat keahliannya dalam atau profesionalismenya di bidang kegiatan tersebut. Jadi pesan-kesan saya, ya kita sama-sama lah, kita sama-sama punya komitmen karena tidak adanya komitmen, maka nggak akan tercapai budaya keamanan yang efektif begitu. Jadi kunci utamanya adalah memang komitmen, Pak. Dilanjut. Baik, terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Bagaimana Pak Judin? Apakah sudah jelas dengan jawaban Pak Heri? Baik, baik, jelas. Terima kasih Pak Heri. Baik, selanjutnya kita masih ada waktu, ya, sekitar 15 menit seperti itu. Tanya lagi aja. Ya, silahkan, dipersilahkan kepada Bapak Ibu, jangan sungkan untuk bertanya. Ya, itu ada di chat. Baik, oh ya, ada pertanyaan dari Pak Irwan, ya, di PLR. Pertanyaannya itu, saat hujan deras, akses kartu pintu pagar kuning sering dimatikan. Hal ini mengakibatkan pegawai yang keluar pagar kuning tidak terekam ID-nya. Pertimbangan mematikan akses kartu menurut personil TDP agar alat tidak rusak. Apakah ini berarti budaya keamanan dipengaruhi anggaran? Seperti itu, Pak Heri. Wah, ini pertanyaan luar biasa ini. Ini yang saya takutin ini terkait anggaran. Jadi begini, Pak, kita langsung aja ke lapangan bahwa kita sudah pasang anti petir, ya, anti geledek itu kita sudah pasang gitu. Namun di saat hujan turun, hujan lebat disertai dengan halilintar, itu ternyata masih kena gitu. Ada halilintar datang itu masih kena, ya. Itu ada yang mengatakan, wah, itu kejauhan masangnya. Kenapa nggak lebih dekat dengan posnya begitu, Pak? Nah, kalau masalah terkait anggaran, saya nggak punya hak dan wewenang untuk menyampaikan itu, ya, Pak, ya, nggak untuk menyampaikan itu. Karena kita mengetahui bahwa sekarang apa yang kita perlukan kan, ya, Bapak Ibu sudah mengetahui semua kondisi seperti ini begitu kan, penghematan begitu, Pak. Tapi untuk terkait budaya keamanannya yang Bapak maksud tadi, orang keluar masuk tidak terekam, ya, itu kan kita punya beberapa personil yang ada di TDP, ya, Pak, ya, di masing-masing fasilitas. Di masing-masing fasilitas. Jadi memang tidak terdata secara
IT, dia tidak terdata pulangnya, kan begitu. Namun paginya terdata. Nah, kalau dia tidak pulang, juga akan terdata oleh pegawai, karena pegawai yang ada di kantor itu kan dibatasi. Kecuali dia lembur, harus ada surat lemburnya. Namun kalau tidak ada surat lemburnya kan oleh pihak TDP juga akan dipertanyakan melakukan kegiatan apa, begitu Pak. Dilanjut Pak. Baik, saya mungkin menambahkan juga dari Pak Heri untuk Pak Irwan seperti itu menambahkan jawaban. Mungkin soal anggaran kita masih bukan keterbatasan, bukan ruang lingkup kami seperti itu ya. Namun dari sisi budaya keamanan, ketika tadi ya untuk kita memitigasi agar alat ini tidak rusak seperti itu, kita juga dari sisi tadi ya TDP juga kita memperkuat gitu pemantauan apabila misalkan dari kartu ID-nya, kemudian ataupun misalkan yang keluar masuk itu adalah tamu, tentu pasti personil TDP tentu selalu akan menanyakan ID-nya dan juga kartu identitas seperti itu ya. Dan juga redundan lainnya adalah pemantauan melalui CCTV. Jadi pada saat akses itu mati, tidak untuk CCTV itu tidak mati seperti itu. Jadi semua jadi dari sisi operator SPF juga melakukan pemantauan yang ketat gitu di cache ya. Kemudian juga rekornya juga ada apabila diperlukan seperti itu. Seperti itu Pak Irwan. Baik. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kembali nih dari kolom chat ya. Banyak dari kolom chat seperti itu. Baik, dari Saudara Beni Junaidi kepada Pak Imron. Soal tadi disinggung menguasai dunia harus mengembangkan nuklir. Saya pernah mendapat informasi dari mantan kepala badan dulu agar negara yang punya senjata nuklir dan untuk mengimbangi keberadaan negara Indonesia di mata dunia karena tidak ada izin memperkaya bahan nuklir, mungkin Indonesia bisa mengembangkan contohnya ekonomi yang kuat. Dan untuk itu dulu untuk Pak Imron seperti itu. Apakah jelas Pak Imron? Jelas. Baik, persilahkan untuk Pak Imron terlebih dahulu. Ya, yang benar kita harus kuat dulu dari sisi ekonomi kalau ingin menguasai dunia gitu ya. Ya betul. Jadi kita harus kuat dulu. Makanya kan visi Pak Karno gitu kan menguasai teknologi nuklir dan antariksa. Pak Karno presiden pertama kita dulu sudah visioner lah. Kita itu kalau bisa leading di dalam teknologi nuklir dan antariksa. Makanya dibangun PTDI kan di Bandung dan reaktor pertama di Bandung. Yaitu kita leading dalam teknologi nuklir dan antariksa. Nah, untuk itu tadi yang saya bilang teknologinya mahal, seperti pabrik pengkayaan ya, ataupun enrichment plant itu mahal. Makanya kita harus kuat dulu dari sisi ekonomi, baru kita bisa menjadi soft power politik, nyaingin Amerika, tadi nyaingin Inggris, Prancis, Soviet, Cina. Nah, ini kita sudah dari sisi ekonomi ya, kita sudah unggul dari Inggris dan Prancis nih. Nah, itu satu ya, kekuatan ekonomi. Yang kedua, kemauan pemimpin kitanya. Ini saya bukan nakut-nakutin ataupun melemahkan semangat adik-adik ya. Iran itu dia
mencoba-coba untuk bikin pabrik pengkayaan sudah sedemikian di embargonya ya. Kita bisa ngelihat ya, Iran di embargo geningnya sama Amerika sama Barat kan. Itu karena dia pingin punya pabrik pengkayaan. eh, Dia clandestine bikin pabrik pengkayaan, ketahuan. Demikian kan di embargonya. Ya, jangan putus semangat lah anak-anak muda. Kalau saya makan anak tua. Demikian. Baik, terima kasih Pak Imron. Baik, selanjutnya ada pertanyaan sama ya dari Pak Beni untuk Pak Heri ya. Oke, ya, ya. Oke, udah saya baca di sini. Ya, Oh ya, tadi mungkin keterkaitan ya dengan tadi Pak Imron ya. Untuk Pak Heri justru sejauh ini yang saya pahami justru perekonomian Indonesia dan kebijakan pemerintah secara tidak langsung mempengaruhi budaya keamanan nuklir ya. Menurut Pak Heri, apakah pemahaman saya salah Pak? Jika salah, apakah itu berarti perekonomian Indonesia nggak mempengaruhi keamanan nuklir Indonesia? nah, di sini nggak ada Keamanan istilah Indonesia. salah. Di sini nggak ada istilah salah atau benar ya istilahnya ya. Kita mengacu kepada suatu etika ya, suatu karakteristik gitu lah ya. Karakteristik ini susah mau disalahin atau bagaimana susah. Jadi tidak berpengaruh sebetulnya di dalam penerapan budaya keamanan ya. Itu nggak mesti harus dengan kebijakan masalah terkait masalah perekonomian atau keuangan gitu ya. Karena kita menyadari bahwa peran kita utama dulu lah. Peran utama kita sebagai personil itu yang kita utamakan. Gitu. Tadi saya sampaikan, udah peran organisasi itu udah dia mengurus. Peran pimpinan itu juga udah ada timnya lagi yang untuk menilai masalah itu. Nah, kita sebagai personil itu yang harus diutamakan begitu loh. Jadi bagaimana kita penerapan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan aturannya, kita kerjasama, saling menghormati, kita saling memberikan support, kita saling memberikan motivasi, itu sesama kita, sesama personil begitu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena inilah yang dibilang mitra ya, kita sesama teman itu adalah mitra semua begitu ya. Jadi anggap aja bahwa kita bekerja di sini, ini adalah rumah kita. DPFK ini adalah rumah kita. Ya, tentu kita juga tidak mau ada yang mengganggu rumah kita. Karena apa? Apa yang kita lakukan di sini ya sesuai dengan tupoksi kita, itulah cara Tuhan menempatkan kita di situ untuk menjemput rezekinya. Nah, ini yang perlu ditekankan di kita ini hal semacam ini. Bagaimana bawa ke rumah menjadi halal dan berkah. Kerja tidak perlu banyak kita lakukan yang terbaik ya. Perkara itu negara mau bagaimana kondisinya, perekonomian bagaimana, tapi selama kita masih menjadi pegawai di BRIN ya, lakukan peran kita. Insya Allah apa yang kita dapat besar kecilnya itu menjadi berkah untuk anak dan istri di rumah. Begitu Pak Nizar. Baik, terima kasih Pak Heri atas penjelasannya. Baik, selanjutnya masih ada waktu kita kurang lebih 7 menit ya. Pada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan dipersilahkan. Ayo tanya lagi. Kayaknya lebih asik diskusi deh. Kalau materi kan itu-itu aja. Dari dulu juga itu-itu aja. Saya belajar di Cina juga itu materi. Belajar di Beijing itu juga. Belajar di Rusia juga materinya itu. Jadi jangan bosan-bosan. Ada yang baru nggak Pak Heri? Hah? Ada yang baru nggak terakhir? Tujuan budaya keamanan adalah bagaimana penerapan kita ya yang luar biasa begitu. Baik, mungkin saya izin bertanya kepada Pak Imron nih. Tadi dijelaskan bahwa pada saat pada saat infeksi tadi IAEA misalkan menemukan bahwa ada selisih 1 gram itu sangat-sangat dipertanyakan gitu pertanggungjawabannya. Nah, apakah di pengalaman Pak Imron gitu pernah kita misalkan
nggak tahu ya, misalkan dalam pelaksanaannya lupa misalkan satu gram atau di bawah 1 gram gitu, jadi ada selisih. Nah, bagaimana itu countermeasure-nya gitu Pak untuk menjawab apa namanya, untuk tindakan saat inspeksi seperti itu Pak, langkah-langkahnya seperti itu Pak. Ya tadi kan latar belakang kita sebagai negara anggota IAEA yang ingin ikut ke dalam rezim NPT ya harus mau di safeguard ya, diverifikasi bahan nuklir kita. Ada 2 tujuan kan tadi masalah verifikasi bahan nuklir itu correctness and completeness ya. Jadi kebenaran dan kelengkapan, tidak cukup lengkap tapi harus benar juga gitu ya. Benar itu dalam artian tidak ada selisih antara pembukuan dan inventory fisiknya, stock of name-nya nggak ada selisih ya. Harus sama antara yang dilaporkan dan di lapangan. Ya kalau ada selisih ataupun perbedaan ataupun ada kehilangan karena proses, ya terbuka saja, jujur, jujur saja terbuka. Ya juga ini kok yang manusia gitu punya hati ya. Ya kalau kita terbuka itu ya, ya katakan aja memang tumpah dalam proses ataupun yang lain-lainnya. Ya intinya keterbukaan ya, terbuka aja. Kalau hilang, laporkan ke Bapeten, ke IAEA melalui Bapeten, gitu-gitu. Jadi saya pernah ya, suatu saat ada inspektur IAEA datang ke Indonesia, ke reaktor khusus. Datang ke saya karena dia dapat dari open source ya, dari sumber-sumber terbuka, bahwasanya Pak Tagor dulu, adik-adik kenal Pak Tagor nggak? Dulu ada ahli nuklir Batan namanya Tagor Malam Sembiring. Dia itu nulis paper ya dipresentasikan di Berlin ya, Jerman. Bahwasanya kita sudah memproduksi ya menurut papernya Pak Tagor ya, kita itu sudah bisa memproduksi bahan bakar pengkayaan tinggi UMO. Dulu waktu PT BBN masih hidup ya, dalam artian fasilitasnya masih hidup, masih bisa produksi bahan bakar. Dibilang katanya, Pak Tagor itu nggak tahu dapat info dari mana, kita sudah berhasil bikin plat UMO katanya gitu-gitu. Langsung tuh si inspektur IAEA datang ke saya mengkonfirmasi benar nggak. Ternyata nggak benar ya, dalam artian masih teori saja, masih ya studi bukan artian sudah dibikin tuh si bahan bakar pengkayaan tinggi UMO itu belum pabrikasi. Ininya gitu Pak Nizar ya, keterbukaan aja. Pak Imron. Pak Ya, Imron. Siapa ini? Baik, terima kasih Pak Imron. Iya, Pak siapa? Imron. Saya boleh Silakan, Pak nanya Heri. Pak Imron. Oh, Maaf Pak nih, Heri. Ya, sama-sama iya, iya. narasumber. Saling mendahului katanya. Jadi begini Pak, saya mungkin orang yang nggak terlalu jago banget ya di bidang masalah teknologi di penukliran khususnya di reaktor. Tadi Bapak mengatakan bahwa safeguard itu banyak berkecimpung di terkait jumlah bahan nuklir, kan gitu. Baik itu plutonium, uranium depleted ya, dan ada beberapa lagi, ada 2 lagi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah di reaktor itu ada bahan nuklirnya, Pak? Setahu saya itu reaktor bahan bakarnya dari IPBRR pada saat itu, yaitu Gedung 60 yang membuat
bahan bakar itu Pak ya, membuat. Nah dari situ masuk ke reaktor. Ya itu sudah dalam bentuk apa namanya lempengan ya, sudah dalam bentuk bahan bakar gitu Pak ya. Nah, bagaimana pihak daripada petugas safeguard yang di reaktor ini mengetahui jumlahnya bahan nuklir ya. Nah, apa saja ya. Nah, itu bagaimana Pak cara mengetahuinya? Setahu saya sih kalau udah hasil reaksi reaktor baru di situ ada plutoniumnya gitu ya. Nah, dan seandainya ada plutoniumnya juga harus ngitungnya nah itu bagaimana gitu. Apakah ada teknologinya bagaimana gitu Pak. Nah, ini untuk petugas yang di safeguard reaktor gitu Pak terkait bahan nuklir gitu. Terima kasih Pak. Di reaktor apakah ada bahan nuklir? Atau ya ada. Kok nggak ada ya reaktor nggak operasi. Bahan nuklir berupa bahan bakar reaktor. Bahan bakar reaktor diproduksi oleh Inuki ya, dulunya PT BBN, itu adalah bahan nuklir, yaitu Iya, uranium 235. Ya ini aja ya, tipe-tipenya aja ya. Bahan nuklir itu ada namanya bahan nuklir yang diperkaya ataupun enriched. Enriched itu ada low enriched, ada high enriched, ada yang pengkayaan rendah, ada yang pengkayaan tinggi. Nah, ada juga namanya natural uranium ya, ataupun uranium alam. Itu kadarnya lebih rendah daripada tadi uranium pengkayaan rendah. Ada yang lebih rendah lagi namanya uranium deplesi ataupun depleted uranium. Terus di kita ada namanya plutonium. Di fasilitas lain ya, bukan di reaktor. Ada namanya thorium. Ya, thorium kadarnya lebih rendah lagi daripada uranium deplesi. Jadi apakah di reaktor ada bahan nuklir? Atau tentu ada. ya, yang saya maksud gini Nah, Pak, yang saya maksud gimana itu gimana? iya memang itu ada bahan nuklir gitu ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa salah satu bagian daripada tugas safeguard itu adalah mengetahui ukuran daripada bahan nuklir tersebut ya. Jika ada Ya. selisih, tentu kan pihak IAEA di saat inspeksi safeguard, bila ada Mohon selisih izin Pak Heri. tentu akan dicari. Ya, ya. Oke, baik. Dipersingkat Pak Heri. Pertanyaan usah Pak Heri. Mohon maaf interupsi tadi. Oh iya ya, jadi itu aja. Jadi bagaimana cara menghitungnya untuk selisih itu kalau di reaktor gitu Pak? Nah, gitu loh Pak. Maksud saya itu Oh iya. tugas daripada safeguardnya itu untuk mengetahui berapa selisih itu. Oh Karena itu iya. semua bisa dalam bentuk batangan kan begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oh iya, benar. Gimana cara ngitungnya ya? Jadi di sini ada istilahnya ngitung ya, atau namanya calculation ya. Itu pakai program ya, Pak Heri, namanya Batan Fuel ya. Nah ini apa terkait hak cipta ya, tidak bisa diganti jadi green fuel ya. Ada juga measure, ngukur, measurement. Namanya measurement, ngukur, tentu dengan alat ukur ya, Bang Heri, measurement, pengukuran, harus dengan alat ukur. Nah yang tadi dibilang berapa uranium 235 sisa, berapa plutonium, itu namanya calculation, perhitungan, pakai program, ya itu namanya program Batan Fuel. Kenang-kenangan kita pernah jadi Batan. Baik, terima kasih Pak Imron atas penjelasannya. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu ya, pertanyaan dari Pak Heri sekaligus menutup dari sesi tanya jawab kita. Jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab seperti itu atau mengganjal, silahkan masih bisa berdiskusi di belakang layar seperti itu. Baik, terima kasih kepada dua narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Pak Heri dan juga Pak Muhammad Imron.
dan juga kepada para audiens ya yang sudah antusias menanyakan pertanyaan dan pada sesi diskusi tadi. Baik, dari paparan sosialisasi tadi budaya keamanan nuklir maupun safeguard, harapannya makin menguatkan seluruh organisasi, terutama organisasi BRIN maupun DPFK dalam meningkatkan penguatan budaya keamanan nuklir dan penerapan safeguard yang sangat beririsan ya dengan keamanan bahan nuklir yang mana menciptakan tujuan pemanfaatan nuklir secara aman, selamat maupun tadi ya tujuan sesuai dengan tujuan damai seperti itu dan tidak disalahgunakan. Baik, terima kasih. Saya Nizar selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, saya persilahkan kembalikan ke MC Ibu Rena. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Nizar yang sudah memandu acara pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama ya. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya, berikan senyum terbaik kita. Baik, untuk layar pertama saya akan coba untuk screenshot. Hanya sampai 2 layar ya. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk sesi foto bersamanya sudah Nggak berasa, Ren? nggak berasa, mungkin nanti bisa selfie sendiri ya Pak. Sudah selesai? Sudah Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya ya, sudah selesai kita acara sosialisasi pada siang hari ini, sosialisasi budaya keamanan dan safeguard pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nizar yang telah Pak Heri, laporannya belum nyampe aku cari-cari mau di TTD. Terima kasih yang sudah memandu acara pada siang hari ini dan juga terima kasih kepada Pak Heri Gunawan dan Bapak Imron yang sudah berbagi ilmunya, serta Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan sehingga kegiatan siang hari ini menjadi aktif dan meriah. Semoga ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini dapat bermanfaat dan kita semua bisa berperan aktif dalam menerapkan budaya keamanan serta penerapan safeguard di lingkungan kerja kita. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Satu pantun, soto Lamongan segar kuahnya, tidak lupa banyakin koyanya. Terima kasih Bapak semuanya. Sampai jumpa di New Fashion selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri,